kepada Allah. Yang ketiga, cara kita untuk bisa mendapatkan maqamul hikmah adalah dengan ikhlas. An amal al-insan bidun al-ikhlas taqda ala a'malih, walidhalika alayhi an yasfa sariratihi min ar-riya' wal nifaq wa an yaj'alaha khalisah naqiyah liwajhi Allah ta'ala. Walidhalika yaqulu Rasulul Akram sallallahu alaihi wa alihi ma akhlasa Abdullah 40 sabahan illa jurda yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Ila akhir al-hadis. Disebutkan yang ketiga untuk bisa mencapai maqamul ikhlas adalah menurut Rasulullah dalam kitab Biharul Anwar jilid 7 242 adalah dengan ikhlas. Tanpa ikhlas amalan kita, sholat kita gak ikhlas, zakat kita tidak ikhlas. Jadi setiap amalan ini subhanallah memang harus ada ikhlasnya. Kalau tidak ikhlas, katanya Rasulullah, bidunil ikhlas taqdala amali waladzaka alaihi an yasfiya sarirati minar riya' wa nifaq. Isinya kalau kita beribadah tanpa ikhlas, simpelnya Anda ibadah hanya untuk riya' dan nifaq. Hanya untuk perbuatan yang riya' dan kemunafikan yang lain. Sehingga keikhlasan itu penting disematkan di setiap ibadah dan seluruh amalan kita. Ngaji hanya karena ini, sholat hanya karena ini, hanya karena kita tidak mengetahui makna ikhlas, maka riya' wa nifaq. Ibadah-ibadah kita hanya dilihat oleh Allah sebagai ibadah yang riya' dan ibadah yang nifaq. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimana cara seorang hamba untuk mengikhlaskan amalnya untuk bisa mendapatkan sebuah keikhlasan dalam setiap amalnya tanpa putus adalah setiap pagi. Nah, ini bisa mulai ke amalan. Cobalah dalam selama 40 sabahan, arba'ina sabahan illa jurda yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Untuk bisa mendapatkan keikhlasan, konsistenlah Anda dalam ibadah yang Anda lakukan selama 40 hari berturut-turut setiap pagi. Nah, pagi ini kalau kita lihat banyak maknanya. Dini hari pun juga pagi. Waktu yang paling afdol dalam pagi adalah sebelum subuh. Jadi maknanya kemudian ditafsirkan adalah bagaimana Anda bisa konsisten beramal yang baik dalam 40 pagi. Nah, kalau kita libatkan tahajud dalam 40 hari setiap pagi, ini maqamul ikhlas. Setiap baru kemudian dari keikhlasan itu kita sematkan dalam setiap amalan kita. Disambung oleh Imam Ali alaihissalam, bila sudah benar ada ikhlas, wahya taniru qalbul insan, yaqul Imam Ali, bila sudah benar ikhlas maka akan terbuka basirah atau kita melihat dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apakah kemudian level supernatural mukasyafahnya akan terbuka seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi dalam 40 hari adalah proses setiap manusia. Anda ingin berikhtiar mendapatkan ikhlas di setiap amalan kita adalah beramal amalan yang konsisten setiap pagi 40 hari berturut-turut. Maka akan terbuka apa kemudian kategorinya ketika Anda sudah 40 hari benar-benar akan terbuka, kata Imam Ali, basirah. Kita akan bisa melihat dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Itulah kemudian bisa kita lihat apa? Hikmah. Basirah ini maksudnya apa? Hikmah. Kita bisa melihat hikmah di setiap cobaan, di setiap
kesenangan. Di setiap apapun itu kita bisa melihat hikmah. Sehingga ketika kita ditanya oleh seseorang, sahabat, keluarga kita, kita berikan nilai-nilai kehikmahan tadi. Dan inilah makna dari kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah. Sehingga apa yang kita ucapkan ini tidak lain hanyalah hikmah. Jadi kata Rasulullah, yang pertama ma'rifatullah, khasyatillah, wal ikhlas. Yang ketiga, bagaimana setiap amalan kita kadang kita masih tidak ikhlas. Apapun itu yang masih kita lakukan. Bagaimana cara mau mengikhlaskan? 40 pagi. Untuk kita beramal konsisten sama setiap pagi. Apakah kita, kalau ada jalannya Habib Keramat Abdullah Al-Haddad itu, kalau dilimpahkan sebuah ujian cobaan, beliau ini malam itu cari orang yang benar-benar tidur di luar. Nah, kalau kita mau tahu orang-orang yang miskin itu, kita sedekahnya malam jam 12, jam 1 malam keluar rumah. Kita lihat orang-orang yang tidurnya di luar rumah, yang emper. Ini jalannya thariqahnya dari Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian dikasihkan nasi, kasihkan baju, dikasih uang, dikasih apa, itu bangunnya malam. Jadi kemudian baru lancar. Tidak harus dengan kalau kita susah khusyuk dalam sholat tahajud. Khusyuk untuk memberi itu bukan khusyuk, itu ikhlas. Jadi latihan untuk ikhlas. Kita memberi tapi di waktu orang-orang yang banyak sedang tidur. Atau orang-orang yang masih giat kerja di malam-malam hari. Nah, itu adalah salah satu thariqahnya dari Habib Abdullah Al-Haddad. Bisa kita tiru juga. Sehingga kita bisa terlepas dari banyak khasiatnya dalam sedekah dan zakat. Setiap orang yang ingin rezeki, setiap orang yang ingin selesai dalam dunia materinya, maka dia harus dalam diuji kesabarannya itu harus memberi di saat dia sedang tidak memiliki banyak. Yang penting kualitas pemberiannya. Itulah kita latihan ikhlas. Yang keempat, az-zuhd atau zuhud. Kita ketahui bersama. Alal insanul hakim an yataba'ada an yabtadi' anil awarid wa la yartabitu biha wa la yaj'alha hamma. Yaqulu al-Imam Shadiq alaihi salam, man zuhda fid dunya athbata Allahu dunyawiyatul hikmah fi qalbihi akbar wa antaqa biha lisanihi. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, jadi makam yang keempat adalah az-zuhud. Jadi apa makna zuhud? Simpelnya, singkatnya adalah seluruh keinginannya ini tidak lain adalah tuntutan dari Allah dan Rasulnya. Itu zuhud. Apakah zuhud itu tidak makan? Apakah kita itu adalah implikasi dari keinginan yang dimaukan setiap manusia ini harus sama seperti iradatillah. Ini kita pernah bahas di proses untuk pensucian diri. Jadi tidak ada lagi iradah li nafsi, tidak ada lagi iradah keinginan yang keluar dari diri kita. Semua keinginan harus kita samakan dengan keinginannya Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ali alaihissalam apa? Sebenarnya setiap manusia ini, tidak ada satupun manusia ini yang bersedih. Sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bersedih. Kenapa mereka bersedih di dunia ini? Karena menyalahi apa yang seharusnya Allah inginkan kepada dirinya. Andai saja setiap manusia ini sama keinginannya, mengikuti apapun yang Allah. Itulah dalam doa Kumel kita selalu baca dalam setiap malam Jumat. Kita minta semuanya itu adalah apa yang ingin Allah. Waf'al bi ma anta. Panjang itu doa Kumel 4-5 lembar. Kalau kita baca itu semuanya pujian. Doa kita cuma satu, waf'al bima anta. Salah satu
doa paripurna untuk kita bisa zuhud, bisa ikhlas, bisa ma'rifatullah, bisa khasyatillah, mendapatkan semuanya ini tadi ini kalau kita menerima apapun yang Allah mau. Kadang kita tidak siap dengan keinginan Allah. Ketika kita minta doa itu, ya Allah waf'al bima anta ahlu, waf'al bima anta ahlu, Anda siap dengan apa yang Allah mau? Sudah baca kayak gitu? Bentar, nah, ini kok berat ini menjalankannya. Nah itulah akhirnya level kita turun lagi. Tidak bisa kita naik level terus. Karena kadang apa yang Allah mau dalam dunia ini itu kita tidak mau. Padahal sering kali disebutkan asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Terkadang apa yang baik buat kalian, apa yang kalian lihat ini baik itu buruk buat kalian, dan begitu juga kebalikannya. Apa yang kalian itu buruk sebenarnya baik. Itulah kenapa doa ini muncul. Waf'al bima anta ahlu adalah salah satu predikat sabar tawakal yang tinggi untuk kita setelah. Jadi sabar tawakal itu setelah kita ikhtiar. Jangan kita nggak ada apa-apa sabar, diem di rumah bukan kemudian satu hal yang sabar. Jihad, kerja, melakukan semua kewajiban semuanya mentok baru sabar. Kalau belum semuanya sudah sabar duluan, apa makna sabar lalu? Atau Anda ingin sesuatu Anda sudah maksimal, kerjakan sudah maksimal sesuai di level yang tinggi, tapi ternyata Anda belum mendapatkan itu, berarti belum, harus sabar. Itulah kita mengerti betul mengenai tentang kriteria sabar kemudian tawakal, sehingga zuhud tadi menurut Imam Ja'far Shadiq adalah yang keinginannya dipasrahkan hanya untuk keinginan Allah dan Rasulnya. Juga disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, seorang yang zuhud dengan dunianya, yaitu tidak terlalu berlebihan dalam kesedihan dan kesenangan. Salah satu tipikal zuhud, belum selesai tadi ya, adalah 3 tadi. Yang pertama, makna zuhud itu kita iradah di nafsi, ini kita serahkan keinginan bukan kebutuhan. Terkadang kita bingung antara kebutuhan dengan keinginan. Butuh, tidak mungkin Allah tidak memberikan kebutuhan kita, tidak mungkin. Allah tidak adil kalau seperti itu. Allah Maha adil dan Allah memberikan semua kebutuhan kita, termasuk makan, termasuk semuanya yang memang butuh manusia. Tapi keinginan kita, kalau kita tidak pasrahkan kepada Allah, maka bisa jadi serakah, bisa greedy, bisa rakus. Itulah kenapa adanya zuhud, menyerahkan keinginan kita ini hanya keinginan dari Allah SWT. Yang kedua, jangan berlebihan dalam kesedihan dan kesenangan. Tidak boleh kita bersedih atas sesuatu dan tidak boleh senang sekali atas sesuatu. Karena apa? Karena seringkali kalau kita pindahkan ini ke psikolog, ke orang-orang psikiater yang mengetahui betul mengenai kesedihan dan kesenangan, dilakukan terlalu berlebihan. Ketika Anda ingin memutuskan sesuatu, bisa jadi 2, Anda benar-benar tidak memutuskan atau keputusannya salah. Jadi kadang kalau kita terlalu sedih dalam memutuskan, kita berhenti, sementara harus ini berputar, harus berjalan. Begitu juga orang yang terlalu senang, kata Imam Ali, jangan Anda membuat keputusan di saat Anda sedang senang. Senang sekali, bahagia sekali lagi kita mendapatkan satu hal yang baik, kadang kita mengobral janji misalnya. Nah, itulah yang bahaya dalam berlebih dalam kesedihan dan kesenangan. Ini semua hikmah. Jadi makna dari hikmah itu tidak hanya dalam kesedihan, tapi juga ada dalam kesenangan. Ada dalam kesenangan yang sangat luar biasa, itu tidak boleh, harus dihindari, harus direm, harus zuhud. Yang ketiga, kata Imam Baqir alaihissalam, seringlah kalian untuk mengingat kematian. Dialah yang zuhud dengan dunia. Jadi mati ini adalah tombak yang paling tajam dalam usuluddin.
tombak yang paling tajam untuk bisa mencapai makna dalam tiang agama ini. Tiang yang paling atas itu adalah kematian. Bagaimana setiap manusia ketika mengingat kematian, selesai, hidupnya cukup. Tapi kalau kita berlebihan, akhirnya nggak mau kerja, mau ibadah, ibadah terus, kerjanya ditinggalkan pun berbahaya. Nah, itulah harus balance, harus seimbang. Bagaimana cara kita untuk bisa semaksimal mungkin seimbang dalam banyak hal. Zuhud adalah orang yang sering mengingat kematian menurut Imam Baqir alaihissalam. Masih nomor 5 ini. Ada 12. Insya Allah cukup ya. Atau kita paskan ke 6 aja. Jadi 6-nya nanti. Sisanya sampai ketemuan yang selanjutnya. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, mencapai makna al-hikmah adalah dengan ghalabah asy-syahwah. Bagaimana setiap manusia harus menang melawan nafsunya. Jadi syahwat ini tidak hanya kemudian dinilai dari hanya biologis lelaki dan wanita, tapi zuyyina linnas dalam surat Al-Imran ayat 14, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl wal musawwamah wal an'am wal harth. Banyak jadinya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran ayat 14. Ada beberapa hal syahwat yang dapat menghalangi seorang mengambil pelajaran dalam mengambil hikmah, yaitu yang pertama syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, yaitu perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan yang bagus, terlatih, hewan ternak, ladang-ladang yang luas, kemewahan-kemewahan duniawi yang kalau tidak terbendung terlalu banyak, maka alhaakumut takatsur, celaka bagi mereka yang memperbanyak semuanya. Jadi kalau ini introspeksi bagi diri kita yang ingin berbisnis untuk kaya. Nah, kita sudah sangat kalah oleh banyak orang-orang yang tidak muslim. Berbisnis mereka bukan untuk kaya raya. Orang yang ingin berbisnis itu ingin membantu kepada saudaranya. Orang yang ingin berbisnis itu kita niatkan seperti itu, sehingga nanti Allah akan bantu dalam kesusahan-kesusahan bisnis kita. Itulah yang masih ada dalam mindset kita ini, masih ada dalam mental kita. Bagaimana jadi pegawai itu tidak sekaya orang bisnis. Siapa bilang orang bisnis harus mendapatkan banyak cobaan? Bisa jadi kuat, bisa tidak kuat. Nah, kalau kita hanya berpikiran untuk kaya, hanya untuk semuanya mengumpulkan harta-harta semua tadi itu, apakah Rasulullah miskin? Tidak, Rasulullah kaya. Al-faqru fakhri, kata Rasulullah. Bagaimana setiap kemiskinan itu adalah kebanggaanku. Miskin dalam arti kata sudah tidak ada satupun lagi yang memang haknya orang dalam diri saya. Miskin ghina anin nas, Anda harus miskin. Anda memperkaya orang lain tapi diri masih kaya, berarti masih ada haknya orang di dalam diri kita. Itulah faqru fakhri. Bagaimana zuyyina linnasi hubbus syahwat, katanya Rasulullah, ghalabatus syahwat, ciri untuk mendapatkan hikmah ketika Anda sering melawan syahwat, maka Anda akan mendapatkan sedikit demi sedikit hikmah tadi itu akan tersusun. Puzzle dalam hati kita yang masih membentuk hikmah, level hikmah tadi ini akan terbantukan. Karena mencapai kekayaan
menumpuk harta semuanya. Itu kalau kita tidak infakkan dan fisabilillah, kita wariskan, kita gunakan untuk majelis, kita gunakan untuk sosial yang jauh lebih bermanfaat. Itulah makna dari kita berbisnis, memperkaya. Nah, tidak hanya memperkaya diri sendiri, diri kita ini semuanya kaya. Kalau kata Bob Sadino itu, dengkul kita ini harganya 7 miliar. Ada mahasiswa seminar di mahasiswa itu nanya, gimana Paman kalau kita, kan Uncle Bob panggilannya itu, Bob Sadino itu, kalau kita ingin kaya ini seperti apa? Kerja, kita harus tidak boleh capek. Mau dijual lututnya sampean, dengkul ini harganya 7 miliar. Bagaimana Allah memberikan kita semua dengan seluruh template kepala sampai jempol kaki ini miliaran harganya, tidak ternilai. Mata kita ini jutaan megapiksel, bisa merekam, bisa segala. Ya, harus kita syukuri, harus kita lakukan dalam hal-hal yang baik untuk kemudian bisa kita melawan syahwatnya dan mendapatkan maqamul hikmah. Yang keenam, ini udah setengah 2, lumayan 1 jam. Gak apa-apa ya, kita sampai 6 aja ya. Mau dilanjut? Sampai 12, 8. Ya khair, 8. Sampai 8 aja cukup insyaallah. Bagaimana kata Imam Ali alaihissalam dalam melawan syahwat? Kita masih dalam syahwat dari nomor 5, sedikit panjang sebenarnya, berlembar-lembar tentang syahwat ini. Adalah ketika Anda mengalahkan hawa nafsu, fal hikmah akan mendapatkan dirimu. Jadi hawa nafsu ini kalau kita lawan, implikasinya langsung hikmah di belakangnya. Kalau kata Imam Ali, selesai hawa nafsu langsung ketemu hikmah, gak usah panjang-panjang. Dan ini yang paling susah, ghalabatis syahwat. Dan syahwat inilah dalam arti yang positif, harus setiap manusia memiliki syahwat. Bagaimana cara kita bisa menilai syahwat ini? Ada indikatornya juga. Nah, kalau kita melihat syahwat tadi ini sebagai satu hal yang terpancing kita semua akhirnya gelap, kita harus mengejar tujuan itu tadi. Nah, ini yang berbahaya, berlebihan dalam sesuatu. Kata Imam Ali, kalahkan syahwat, selesai syahwatmu langsung hikmah. Yang keenam, cara mendapatkan hikmah